Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 yang beranggotakan Febri Febiola dan Riyatul Hasanah akan mempresentasikan tentang rekrutmen. Sebenarnya apa sih latar belakang dari rekrutmen itu? Kegiatan rekrutmen merupakan kelanjutan dari apa yang sudah direncanakan dalam perencanaan tenaga kerja sebelumnya. Lalu kebutuhan tenaga kerja yang sudah direncanakan baik dari segi jumlah, kualifikasi yang diinginkan harus segera direalisasikan sesuai waktunya. Untuk memenuhi hal tersebut, maka dilakukanlah rekrutmen karyawan. Pengertian dari rekrutmen. Yang pertama, Faustino Cardoso Gomez. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Yang kedua, menurut Schemerhorn, rekrutmen merupakan proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Sedangkan secara umum, rekrutmen adalah kegiatan menarik jumlah pelamar agar tertarik dan melamar ke perusahaan yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Tujuan rekrutmen: yang pertama, memperoleh sumber tenaga kerja yang potensial. Kedua, memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi. Yang ketiga, menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar. Dan yang terakhir, untuk kebutuhan seleksi. 4 hal yang perlu diperhatikan manajer SDM saat melakukan rekrutmen. Yang pertama, sumber tenaga kerja yang potensial untuk direkrut. Yang kedua, membuat cara agar pelamar tertarik untuk melamar. Yang ketiga, memenuhi kualifikasi yang diinginkan. Yang terakhir, jumlah biaya yang dikeluarkan harus disesuaikan. Cara pelamar mengirim lamaran: yang pertama melalui pos, yang kedua email, dan yang ketiga datang secara langsung ke kantor perusahaan. Sumber-sumber tenaga kerja: yang pertama dari surat lamaran masuk, yang kedua karyawan kontrak atau outsourcing, ini bekerja sama dengan perusahaan lain. Referensi itu yaitu tenaga kerja yang diperoleh dari kenalan karyawan yang bekerja di organisasi atau perusahaan tersebut. Perguruan tinggi, lembaga pendidikan, lalu memasang iklan di media massa. Memasang iklan di media massa ada 2 jenis, yaitu one ad dan blind ad. Dimana kalau one ad itu perusahaan menjelaskan secara terperinci akan perusahaannya dan keuntungan yang diharapkan, sedangkan blind ad atau iklan tertutup tidak menjelaskan secara detail mengenai perusahaan, biasanya menulis alamat lalu PO Box dari perusahaan. Nah, selanjutnya memasang iklan di website perusahaan, bursa tenaga kerja, agen penyedia tenaga kerja, dan asosiasi profesi. Asosiasi profesi itu organisasi dari tenaga ahli yang jumlahnya relatif banyak.